Baik sahabat budaya dan Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Kali ini kami akan menghadirkan program acara obrolan seni budaya bersama pelatih barongsai dan Kabid Binpres FOBI Sulsel ya. Nah ada Pak Sahril ini tema kita Liong dan barongsai simbol kekuatan keberuntungan. Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Saya panggil Koko saja ya. Baik. Oke, kok ini kita perkenalkan dulu. Beliau adalah pelatih barongsai ya, sekaligus sebagai ketua bidang pembinaan prestasi Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Nah, ini pengalaman ini sebagai seorang yang harus melestarikan seni barongsai. Kok silakan. Pengalaman saya itu ya cukup cukup ribet ya, karena pada tahun saya itu aslinya bukan orang Makassar. Oke. Saya aslinya dari Sumatera Utara, Medan, dan saya merantau ke sini. Pada saat itu saya tertarik dengan barongsai. Oke. Nah, di sana saya bermulai belajar barongsai dengan guru saya di Surabaya. Beberapa ikut pertandingan dan akhirnya jadi juri dan juga ini. Jadi barongsai ini itu kalau umpamanya dibilang dilestarikan itu cukup tidak gampang, karena di sana dilihat harus memiliki skill-skill yang cukup luar biasa ya. Bagaimana cara mengangkatnya, bagaimana cara lompatnya, bahkan yang bermain di atas tonggak. Jadi saya rasa itu cukup rumit, tapi ya mudah-mudahan selama perjalanan ini regenerasi barongsai itu terus ada, karena peminatnya cukup banyak. Peminatnya cukup banyak ya. Iya. Nah, coach ini dari mana asal usul tarian barongsai dan liong ini? Kalau tarian barongsai dan liong itu memang berasal dari Cina atau Tiongkok, biasa kita bilang Tiongkok ya. Itu adalah budaya lama sekali yang yang diidentikan dengan budaya-budaya yang agak spiritual begitulah. Oh, spiritual ya. Oke, jadi menari barongsai itu ada spiritual juga di dalamnya ya. Kebanyakan dipakai untuk hal-hal yang agak berbau-bau spiritual, makanya itu di kelenteng-kelenteng itu ada yang namanya kelenteng-kelenteng itu ada pasti barongsai dan liongnya. Ada liong dan barongsai itu tidak bisa lepas ya. Oh ya. Nah, kalau perbedaan dari barongsai dan liong itu yang seperti apa perbedaan mendasarnya ini? Kalau barongsai, kalau liong itu kan kita sudah tahu pasti itu naga ya, kayak naganya itu kayak ular. Liong gitu ya. naga. Liong itu ya? naga ya. Liong itu bahasa Hokkien, yang artinya naga. Nah, kalau umpamanya barongsai itu adalah singa. Itu itu dua makhluk yang besar berbeda. jadi mukanya itu yang singa ya. Oke, itu yang perbedaannya. Perbedaannya ya. Satu barongsai itu singa, kalau liong naga ya. Iya. Jadi memang harus selalu beriringan itu ketika ada tarian barongsai ya kok. Kalau dulu itu harus. Jadi dulu itu kalau bahasa Hokkien dia bilang bulyongsai. Bulyongsai itu artinya bermain naga dan singa. Jadi itu satu paket. Tapi sekarang beriringan dengan waktu, barongsai lebih diminatin orang-orang kebanyakan. Barongsai ya lebih diminati. Nah, kemudian setiap gerakan ini tarian barongsai dan liong ada gerakan-gerakan yang merepresentasikan kekuatan keberuntungan dan nilai-nilai lainnya kok. Kalau gerakannya itu memang ada di sana, itu ada termasuk etika, di mana ada gerakan pertamanya itu kita harus menghormat. Nah, cara menghormatnya juga beda dengan orang pejabat atau dengan siapa, dengan orang yang boleh dikatakan dituakan, itu beda. Dan dia untuk yang disebut dalam istilah Tionghoa dewa-dewa itu juga beda. Jadi ada perbedaan itu. Iya. Jadi harus ada perbedaannya juga di situ ya. Iya, jadi perbedaannya itu cukup ada kelihatan. Seperti kalau umpamanya show barongsai yang sekarang marak ya, karena Imlek ya.
Nah itu sebenarnya itu kalau umpamanya mereka harus masuk ke rumah atau apa, mereka tuh harus membersihkan pintu. Ada etika-etika itu yang dianggap spiritual, yang dianggap itu satu ritual gitu loh. Iya, 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 Iya. iya. Jadi kan ini sekarang prosesnya sebelum Imlek pembersihan ya kok ya. Ya, Sekarang ya bersih-bersih kelenteng rumah Ya. ya. Tapi memang kalau di kelenteng itu dibersihkan sebelumnya harus ada barongsai dulu atau Tidak resepsi semestinya. Tidak semestinya Ya, ya, tidak kok. semestinya. Iya. Nah, ini adakah idealnya itu badan timbangan untuk yang ikut barongsai ini sebagai kalau penarinya? secara budaya ya, Iya. secara budaya gak ada. Tapi kan barongsai kan sudah masuk olahraga nih. Iya. Sudah di bawah naungan KONI, tapi itu ada gitu loh. Jadi Tapi ada. tidak menjadi satu patokan yang pasti. Iya. Nah, jadi tergantung kalau yang ekor itu lebih kuat tenaganya dan sanggup mengangkat, ya udah gak apa-apa gitu loh. Oh, tidak apa-apa yang agak tapi, berat ya. Ya, tapi kalau umpama idealnya itu biasanya itu yang kepala 2, yang ekor 3. Contohnya 60 kilo sama 40 kilo. Gitu. Oke, jadi karena kan yang naik ke atas itu harus yang kecil-kecil ini ya kok Iya. ya. Iya. Nah, dari usia berapa kok belajar ini barongsai? Saya sendiri atau bagaimana? Kau sendiri? Saya itu kan waktu Orde Baru kan kita nggak boleh main barongsai ya. Jadi saya tidak pernah mencicipi barongsai namanya. Tapi waktu zamannya Pak Gus Dur, mulai dibuka, saya mulai tertarik di sana. Oke. Mulai tertarik dan saya merantau ke Makassar. Nah, kebetulan berteman dengan teman-teman yang barongsai gitu. Nah, akhirnya saya bergabung dengan barongsai. Iya. Begitu juga dengan Pak Yongris, karena Pak Yongris kan ini ya, boleh dikatakan barongsainya itu budayanya itu luar biasa. Iya, Jadi luar akhirnya saya ikut Pak Yongris. Oke, untuk melestarikan barongsai ini ya. Ya. Nah, terus kalau gerakan-gerakan dari barongsai dan liong ini ada memang khusus gerakannya untuk keberuntungan, kekuatan, ada arti makna-makna tersendiri tuh ya, Coach ya. Itu ada pada skenario. Oke. Jadi main barongsai itu harus punya skenario. Skenario, Nah, baik. sebenarnya itu kalau main barongsai itu untuk orang Tionghoa yang cukup istilahnya kental budaya. Jadi dia itu kalau masuk rumah baru itu sama atau buka kantor baru itu dia ada cara permainannya berbeda-beda. Ada beda-beda, termasuk duka. Oh, beda juga. Beda. Oh iya, biasa saya lihat kalau ada kedukaan bagi masyarakat Tionghoa ada barongsainya juga. Itu khusus untuk guru-guru barongsai lah istilahnya. Oh, Gitu. oke. Jadi kita Ada pernah lihat ya di khususnya. film-film Hong Fei Hung itu ya. Iya, 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 Nah, iya. itu ada ini dukanya gitu. Iya. Jadi setiap gerakan juga itu ada. Jadi semua dipelajari ya. Ini Semua dipelajari. dipelajari ini ketika berduka ini yang ditampilkan, Iya. ketika pesta pernikahan. Ada juga biasanya ya kok ya. Ada pesta pernikahan juga. Oke, pesta pernikahan ya. Sebagai tapi memang barongsai ini ya anak-anak suka lihat ya kok ya. Iya. Nah, apa saja alat musik yang digunakan ini dalam pertunjukan barongsai? Alat musik yang penting dendang, simbal dan kenong. Nah, sebenarnya barongsai itu diambil dari kalau sejarahnya itu diambil dari 5 jenderal. Jadi barongsai itu ada 5 warna, Bu. 5 warna Jadi yang dia itu warnanya kuning, merah, hitam, hijau sama putih. putih ya. Nah, jadi itu 5 jenderal dalam sejarah Samkok, peperangan 3 negara di ini. Oke. Di Cina. Jadi ada maknanya juga dari 5 warna itu kok. Iya. Yang pertama tadi merah ya. Kuning. Kuning. Kuning itu lambangan rajanya, Liu Pei gitu, Liu. Jenderal Liu Pei gitu. Oke. Jadi ada nama-namanya, ada ininya, ada. Iya, masing-masing punya nama jenderal ya di 5 Iya. warna itu. Iya. Warna kuning deh tadi. Kuning. Terus yang Merah. hitam, merah. Nah, Merah itu merah itu kita tahu kan via kelenteng Kuankong. kuangkong Nah, ya. Kuankong itu lambangnya merah. Jadi dia itu barongsainya merah. Terus ada namanya Jenderal Chang Fei warnanya hitam. Hitam. Terus ada Jenderal Cao Zilong, Iya. ya, itu di hijau, Hijau. dan ada Ma Chao itu di putih.
Berarti rata-rata 5 warna itu 5 jenderal punya karakter masing-masing yang berbeda ya, Berbeda. Ko ya. Dan itu jadi panutan para masyarakat Tionghoa juga ya. Iya. Luar biasa ya. Oke, terus bagaimana barongsai dan liong ini berperan dalam kehidupan masyarakat Tionghoa khususnya dalam perayaan Imlek ini Ko? Kalau perayaan Imlek itu kalau di tradisi orang Tionghoa itu banyak kan panggilnya singa atau barongsai. Karena barongsai itu identik atau menghalau istilahnya Iya, tolak balah. tolak balah, Istilah baik. kasarnya tolak balah. Iya. Jadi membawa rezeki dan tolak balah. Jadi itu identiknya di sana. Identik ya. Nah, Iya. kalau liong itu biasanya diadakan di acara yang agak besar seperti kelenteng-kelenteng dan Oke. lainnya. Iya. Liong itu agak panjang ya. Panjang. Kalau barongsai berapa orang ininya yang ikut di situ? Ko? Kalau barongsai yang main barongsainya sendiri 2, yang main musiknya 6. Tapi kalau liong itu yang main liongnya itu 10 orang. Nah itu dia, kalau barongsai kan cuma 2, ada yang pegang Iya. ekornya, ada yang bagian kepalanya ya Ko ya. Iya. Nah kalau ini kan khusus masyarakat Tionghoa khususnya dalam perayaan Imlek. Jadi sekarang ini sebelum perayaan Imlek memang ada latihan Ko atau seperti apa ini? Nah, mungkin sebagian ada latihan untuk show ya. Tapi kalau bagi mereka yang sudah biasa show, itu sudah tidak perlu latihan. Tidak perlu latihan lagi. Iya. Nah, kalau yang ikut barongsai ini ikut tarian liong itu memang khusus harus dari Tionghoa ya? Enggak, Tidak juga. enggak. Apalagi sekarang sudah masuk ke ini ya, ke olahraga ya. Jadi sekarang itu 60% Iya. atlet barongsai di Sulawesi Selatan itu non Tionghoa. Nonton ya Tionghoa ya. Oke. Bahkan mungkin ada yang Muslim juga yang ikut ya. Ada. Oke. Nah, bahkan ini saya ada pembahasan dengan pesantren NU ya untuk Iya. bikin barongsai di sana. Oh ya, jadi kolaborasi ya. Iya. Ini lebih ke toleransi beragama ya, Ko ya. Iya. Iya. Nah, kok minat generasi muda ini terhadap barongsai dan liong saat ini, apalagi yang tadi dibilang 60% non Tionghoa ini yang ikut bergabung. Kalau minat untuk barongsai itu saya rasa cukup besar ya. Karena saya banyak juga orang cuman sumber dayanya kita di sini untuk mengajar. Nah, lokasinya tempat untuk latihan. Nah, itu agak susah. Agak susah. Ya. Ya, terus kok biasanya melatih di mana nih, kok? Saya sekarang ini melatih di KONI. Oh, di KONI. lapangan KONI. Wah, Ya, Masya KONI Allah. fasilitas kasih saya. Oh, fasilitas sih kasih khusus. Tapi di Kelenteng itu belum ada fasilitas juga ya, kok ya? Kelenteng masing-masing ada kok. Kayak umpamanya Kelenteng Sienma dia ada tempat latihannya. Kelenteng Konkong dia ada tempat latihannya. Wihara Girinaga dia ada tempat latihannya. Jadi mereka itu punya perkumpulan sendiri yang disebut sasana ya. Jadi sasana mereka sendiri. Dan saya itu FOWI, kebetulan saya naungi atlet yang khusus dia naungi FOWI. Oke, di bawah naungan KONI langsung Ya. ya, kok ya. Iya, jadi itu biasanya berapa lama ini para generasi penerus ini barongsai dan liong untuk diajari bisa lancar ini kok? Tergantung. Kalau rutin latihan itu 3 bulan dia sudah bisa main. Ya, itu Untuk standarnya ya, tapi untuk pertandingan belum. pertandingan belum. Untuk mainnya saja. Iya. Jadi ya, terus kok ini apakah perubahan merupakan pengaruh dari perubahan zaman dan modernisasi berdampak pada kelestarian seni barongsai dan liong ini? Apa perubahan zaman dari zaman dulu sampai sekarang barongsai dan liong ini apakah masih banyak yang berminat ya kok? Gimana kok kelestariannya seni barongsai dan liong? Kalau saya bilang masih banyak sekali yang berminat. Ya, di Indonesia itu peminat untuk barongsai sama liong itu cukup besar. Sehingga kita itu di Indonesia itu perlu bangga juga karena beberapa kali kita itu juara internasional. Wah, Indonesia ini Ya, Indonesia ya, bukan Sulawesi Selatan. Indonesia. Padahal bukan negara Tionghoa ini kok. Iya. Ya, ternyata Indonesia yang menang ya. Iya. Iya. Jadi bagaimana caranya barongsai dan liong ini tetap menarik di tengah persaingan dengan hiburan modern lainnya?
persaingan Untuk ini? persaingan itu Iya. di kehidupan modernnya itu saya rasa sudah cukup saat ini. Karena kenapa? Karena banyak skenario-skenario yang sudah mulai pakai ya kayak mesin, elektrikal, apa segala macam. Nah itu bisa membuat itu bonekanya itu bergerak atau tangannya naik gitu. Iya, iya, Jadi iya, saya iya. rasa itu sudah cukup menarik ya untuk menarik, untuk bertahan lah di Bertahan. zaman-zaman sekarang ini gitu. Iya. Dan lagian tuh perkembangan barongsai itu gerakannya dari gerakan musik apa segala macam sudah berubah, Oke. sudah berubah. Iya, zaman dulu itu masih tradisional sekali nih musiknya ya kok ya. Contohnya nih, dulu itu harus orang yang memiliki kungfu. Oh, yang ikut belajar barongsai sama Liong Iya, ini. iya. Oke, Tapi oke. sekarang kan sudah enggak. Iya, karena kan ada jurus-jurusnya kayaknya Ya, itu Kodi. ada cara-cara bagaimana untuk mengajari mereka tekniknya apa yang segala supaya mereka enggak ini. Iya. Dulu kan 100% tuh mengandalkan tenaga, karena Tenaga. pemain-pemain kungfu. Iya. Nah, sekarang tuh mengandalkan teknik kan sudah berbeda kan. Oh iya iya berbeda kalau kungfu kan dulu betul tenaga ya Ya, kok ya. adu kuat-kuat ya kalau istilah kita. ya. Ada kekuatan Ya. betis ini. Betul. Iya. Nah terus itu kelengkapan dari barongsai sendiri apakah cukup sulit ditemukan kok di zaman sekarang atau kan itu harus dilestarikan juga itu yang peralatannya itu liongnya barongsainya itu di mana itu ditemukan yang kayak Saya rasa kalau untuk liong dan barongsai itu gampang sekali. Karena Indonesia sudah banyak pengrajin. Di Semarang ada, di Surabaya ada gitu loh. Iya. Tapi kalau memang untuk alat musiknya seperti gendang, seperti simbal dan Iya. kenong Iya. itu masih impor dari luar. oh belum ada di sini ya kok Belum ya ada. karena mungkin suara yang dihasilkan itu Betul. berbeda ya kok ya Betul. jadi memang harus dari Tionghoa atau dari Cina Enggak, itu dari Singapura ada, dari Malaysia ada, dari Cina juga ada gitu. Oke, jadi alat musiknya ini agak susah ya. Kalau barongsainya dengan liongnya itu yang penting pengrajin bisa buat bahan-bahannya tidak susah jadi temukan kok. Kalau di sini bahan-bahannya saya rasa enggak. Iya. Karena kenapa? Bambu. Rotan sekarang. Oh, Dulu bambu, sekarang pakai rotan. Oke. Rotan di Indonesia kan banyak sekali. Bu. Banyak. Iya. Sama bulu domba. Kan lumayan banyak. Oke, jadi supaya harus ini ya, harus dijaga ya ketika sudah ada barongsainya, liongnya itu supaya tidak rusak ini kok. Bagaimana itu cara merawatnya nih? Ya kalau kita itu di atlet itu biasanya kita itu menyediakan tempat. Ya kalau umpamanya sudah selesai latihan, itu kain barongsainya itu dibuka terus dijemur. Nah, terus itu disediakan ditempatkan. Iya. Celananya juga begitu. Iya. Nah untuk bulu-bulunya kelestariannya itu kita rawat seperti rawat anjing. Oh. Jadi pakai disisir supaya Oh itu yang ya, bulu-bulunya di kode harus disisir juga. disisir supaya kelihatan cantik. Iya. Nah ini cara bergabung dengan komunitas barongsai ini gimana kok? Cukup untuk bergabung di komunitas barongsai itu banyak ya. Boleh masuk ke Sasana Sienma, boleh Iya. masuk ke Sasana Kuankong, boleh masuk ke Sasana Girinaga, boleh langsung hubungi Fobi. Karena Fobi juga ada membina sejumlah atlet ya. Iya, jadi untuk pembinaan atlet khusus barongsai ya kok ya. Ya. Iya. Nah ini nanti kapan ini keluar? Kan ada biasa itu begini bicaranya nih masyarakat kita ini mau keluar barongsainya. Itu kayak semacam berarti ada keberuntungan yang akan keluar dari kelenteng ini atau gimana memang itu pemikiran masyarakat pada umumnya nih kok mau keluar barongnya ini. Itu Iya. namanya arak-arakan Bu ya. Arak-arakan tahun ini itu tanggal 2. Iya. Tanggal 2 itu barongsai, arak-arakan dewa-dewanya juga keluar gitu loh. Terus itu tanggal 8, tanggal 9 juga ada. Barongsainya juga ada, bahkan tanggal 9, tanggal 8, tanggal 9 bahkan ada festival semacam pertandingan kecil. Nah, itu melibatkan kabupaten-kabupaten kota. Fobi punya kabupaten-kabupaten kota. Atlet-atletnya untuk datang untuk uji coba lah. Uji coba ya. Iya. Terus ada tanggal 12 juga, tanggal 12 juga ada barongsainya. Itu juga
kayak semacam pesta rakyat tanggal 8, tanggal 9 tuh Japat Jokat pesta rakyat, Iya. tanggal 12 juga pesta rakyat. Iya, jadi tapi memang identik itu ya, Coach ya, itu barongsai dan liang itu ketika keluar adalah suatu keberuntungan untuk masyarakat Tionghoa. Betul. Heeh. Betul. Itu dilihat dari mananya kok ya? Karena naga itu, liong itu dulu tuh dipakai hanya untuk keluarga bangsawan. Oke. Jadi simbol bangsawan, jadi itu satu lambang kekuasaan ya. Nah kalau untuk barongsai itu masyarakat Tionghoa itu percaya dengan kita menghadirkan barongsai maka yang jelek-jelek akan pergi, yang baik-baik akan datang. Jadi begitu barongsai keluar maka keberuntungan sudah ada. Keberuntungan Ya, sudah ada. kejelekan sudah jauh. Oke, bahkan masyarakat pribumi sendiri yang ketika melihat barongsainya keluar, ini liongnya keluar, kita juga merasa kayak senang dan merasa keberuntungan ini akan hadir ini di tengah-tengah kita ya. Iya. Jadi menghibur orang kalau lihat kita keluar, Iya. dia bahagia itu sudah satu keberuntungan. Wah. Benar ya, Iya, satu betul, berkah, betul, satu betul. keberuntungan. Berkah buat yang menghibur dan berkah yang dapat yang dihibur. Iya. Karena yang dihibur kan merasa senang. Senang betul, iya. Jadi apalagi tuh anak-anak, kalau keluar mie barongsainya. Jadi memang harus ini para atlet barong juga ketika banyak yang nonton ini pasti lebih semangat lagi ya, kok ya. Betul. Rata-rata atlet barongsai itu kalau umpamanya satu hari itu suruh dia itu tampil 3 kali, 4 kali, mereka Iya. sanggup. Oh, mereka sanggup ya. Tapi kalau waktu latihan, suruh latihan 3 kali, 4 kali mereka mengeluh. Mengeluh. Karena kenapa? Iya. Ada yang mereka dapat suasananya, kesenangan hatinya untuk menghibur, ada dapat. Tapi kalau di latihan kan ocehan dari pelatih Iya, dan iya, iya. segala macam kan itu kan membosankan. Jadi beda. Jadi beda ya ketika pas tampil pasti gerakannya lebih barangkali coach sendiri kaget gitu. Kenapa bisa ini gerakannya yang luar biasa mereka ya, apalagi ini nanti arak-arakan, sepertinya arak-arakan ini baru dibuat lagi ya, kok Iya. ya. Setelah beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah saya sempat itu pernah mengikuti, ada kuda yang keluar kok. Itu saya lupa berapa tahun yang lalu, kalau tidak salah 10 tahun yang lalu berapa. Nah ini baru keluar lagi nanti nih. Covid kita sudah makan berapa ini? Sebelum Covid 2017, 2016 kayaknya pernah keluar. Iya pernah keluar, itu dia. Nah ini baru lagi ya. Ya. Memang ada waktu-waktu tertentu untuk arak-arakan kok ya. Arak-arakan pada umumnya itu jatuhnya di Cap Gome biasanya. Jadi antara Imlek pertama sampai Imlek ke-15 itu boleh. Makanya jatuh tanggal 2. Iya itu. Nah itu juga agak gampang ya arak-arakan karena kan harus istilahnya Iya. kalau dalam orang Tionghoa itu harus lempar itu kayak kulit kerang begitu, lempar ke dari depannya dewa, memohon restu. Kalau restunya oke baru keluar, kalau nggak restunya nggak oke tidak keluar. Oh tidak keluar Makanya juga. tidak bisa setiap tahun keluar. Itu yang saya selalu bertanya-tanya. Iya. Biasa kan orang menunggu ini kok. Iya. Sebentar itu ada dewanya keluar. Ternyata ditunggu-tunggu, tidak ada keluar. Tidak ada karena mungkin tidak direstu ya kita nggak bisa. Tidak Jadi mengeluarkan kita ya. tuh orang Tionghoa percaya dengan kayak gitu. Percaya, baik ya. Oke, tadi sudah ada cara untuk bergabung dengan komunitas barongsai. Jadi pendengar atau teman-teman yang di luar sana ingin bergabung bisa menghubungi Fobi ya. Coach ya, ini Fobi dari Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Lokasinya di mana ini, Coach? Fobi itu untuk sekretariatnya sementara belum ada. Jadi boleh saja hubungi saya, boleh saja langsung ke KONI cari, boleh. Oke, iya. Nah, ini tadi kita sudah cerita tentang minat generasi muda untuk saat ini begitu berminat ya, kok ya. Ya. Banyak sekali yang ingin ikut andil dalam, apalagi kalau ada pertemuan dengan beberapa pejabat dan juga orang-orang Tionghoa yang berhasil, itu pasti lebih semangat karena ada ampaunya biasa kok. Ya, memang ada angpaunya. Itu memang wajib bagi orang yang mampu di kalangan Tionghoa, ketika ada barongsai dan liang harus memberikan ampau ya kok. Jadi istilahnya itu barongsai membawa berkah
sang tuan rumah membagi berkah. Oke. Ya, jadi istilahnya begitu. Istilahnya begitu ya. Iya. Adakah pesan khusus nih kok yang ingin disampaikan melalui setiap pertunjukan barongsai? Jadi setiap pertunjukan barongsai pasti ada bahwa ini gerakan ini ada yang mesti kami sampaikan kepada para penonton ini. Kalau untuk di olahraga ada pakem-pakemnya memang. Jadi musik ini, jurus ini dipakai untuk apa? Contohnya jurus ini untuk pakai mendekati sungai, jurus ini dipakai untuk apa? Itu ada semua itu. Ada semua Nah ya. itu ada semua. Jadi kalau umpamanya kita bermain barongsai itu yang penuh dengan skenario, maka itu punya artinya sendiri-sendiri. Jadi dan itu skenario itu memang satu cerita. Contohnya begini, saya pernah lihat kejuaraan genting internasional baru-baru ini dia bermain Sunggukong ke istana, Songgokong ya. ke istana naga untuk ngambil toyanya. Oke. Nah itu dimainkan ceritanya. Oh dimainkan. Itu ceritanya dimainkan. Jadi ini barongsai ini bisa dikolaborasikan dalam sejarah budaya kita setempat. Bisa juga kita bikin bahwasanya cerita Sultan Hasanuddin atau cerita Raja Bone. Raja Bone baik. Ya Arumpalaka ya. Arumpalaka bisa. Tapi kita tidak menyamakan singa ini dengan sang pahlawan, tidak. Oke. Jadi ada tekniknya itu bagaimana membuat skenario itu supaya kita tidak. Kadang-kadang kan kita merasa kok ini singa disamakan dengan pahlawan saya? Oh tidak. Tidak ya. Tapi itu kita bisa kolaborasikan dengan cara-cara tertentu. Nah itu kita ada pelatihannya. Oke, jadi setiap barongsai tampil dan liong itu ada skenario di dalamnya ya. Betul. Kok ya. Nah ini tidak semua orang tahu ini. Misalnya contohnya ada gerakan yang kan ada yang gerakan ting 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 yang mukanya jauh gini-gini terus itu kok. Itu tandanya apa itu kok? Belum tentu ya, saya harus lihat dulu konteksnya. Kebanyakan tuh konteksnya itu sudah ada di skenario. Jadi skenario tuh saya kalau lihat gerakan ini, oh dia mau dekati ini, kita sudah tahu karena dia pakai gerakan ini. Ya, jadi kalau umpamanya yang ibu lihat show-show yang biasa pada umumnya, pada umumnya itu cuma permainan biasa-biasa saja. Terus kapan itu digunakan ketika ada cerita itu di dalam tarian barongsai dan liong? Kejuaraan ibu. Aduh. Kejuaraan. Tapi latihannya perlu ekstra ini. Tahun depan mungkin saya akan bikin cerita. Bukan cerita ya, membangkitkan budaya lama kembali. Yang setiap kali show dia harus memiliki arti. Wah itu cara membuatnya itu kok mesti berpikir lagi ya kok ya. Mesti buat gerakan seperti apa? Sebenarnya tidak, karena itu sudah ada pakem, itu sudah diwarisi oleh leluhur, tinggal kita jalani. Ini kita di ini saja perbarui aja. Kita kembali dari pembahasan awal bahwa tarian barongsai dan liong itu ada ritual di dalamnya ya. Ada ritual di dalamnya, ada olahraga di dalamnya, ada etika di dalamnya, dan ada kebersamaan di dalamnya, semua ada. Jadi barongsai itu kalau saya bilang itu lengkap sekali Bu. Iya. Harus punya etika, harus punya punya etika, punya sopan santun, dia harus ada kebersamaan, dia ada olahraganya, dia ada seninya, semua ada Bu di sana. Ada harus kompak ya, jadi bisa menghasilkan tari barongsai dan liong yang indah ya. Betul. Iya. Nah Coach, ini bagaimana pengaruh dari pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan barongsai dan liong ini? Kita ada bikin coaching klinik untuk atlet-atlet, jadi atlet-atlet baru yang kita latih. Mau dari manapun juga di Sulawesi Selatan kita pernah bikin dan juga cukup efektif. Terus itu kita ada bikin pelatihan pelatih. Nah pelatihan-pelatih itu untuk sementara ini kita cuma untuk daerah-daerah FOBI. Nah mungkin kedepannya saya akan bikin kita FOBI akan bikin untuk umum guru-guru sekolah apa segala macam semua. Semoga di sekolah bisa ada ekskul. Salah satu contoh
yang di sekolah 45 kalau nggak salah, SMP 45 yang Jalan Timur ya, Iya, Jalan iya. Timur ya, Iya. SMP 45 itu sudah mulai ada ekskulnya, Ekskul barongsai. barongsainya. Wah, itu harus punya pelatih khusus juga ya, Ko ya. Tidak juga sih. Oh, Untuk dasar dulu tidak begitu. Yang latih itu malahan siswanya juga. Siswanya. Siswanya itu murid saya, murid barongsai saya, masih SMP kelas 3. Nah, mungkin sekarang lagi show dia. Oh, aduh. Dia latih dulu. Latih dulu. Ya, nanti sekali-sekali baru saya ke sana untuk Menambah jadi ini karena ya, jumlah pelatihan. pelatih kita itu di Sulawesi Selatan itu cukup minim. Jadi kita harus pakai ini. Generasi ya, ya kok. Nah, program apa saja nih yang telah dilakukan Fobi Sulsel untuk melestarikan dan mengembangkan seni barongsai? Coaching klinik, pelatihan pelatih, pelatihan juri dan wasit, festival, mungkin ada kejuaraan dalam waktu dekat ini, mungkin juga program KONI, Praporprov, dan Porprov. Ya, jadi ada ruangnya ya kok ya. Ada ruangnya. Nah, ini bagaimana kita bisa membangkitkan minat para generasi anak muda, generasi Gen Z ini, Gen Z untuk ikut bergabung juga ya. Betul. Iya, kalau ada yang penasaran dan tidak menutup kemungkinan bahwa tidak harus di bawah orang Tionghoa ini yang bisa belajar barongsai tidak. Ndaci. Tidak ya? Ya, mau di mana saja, mau apa saja. Di Surabaya itu waktu tahun 2007 atau 2008 begitu ya. Iya. Ya, kira-kira 2010 sampai 2014 itu ada satu sasana yang mengatakan sasana SMP Muhammadiyah. Yang main muslim, yang main musik pakai jilbab. Iya, jadi ini memang harus kolaborasi dan untuk pelestarian barongsai dan liong ya, Ya. Koh ya. Nah, kalau Fobi sendiri, Fobi Sulsel menjalani kerjasama dengan komunitas barongsai di Sulawesi Selatan, bagaimana itu kok? Komunitas Iya, Fobi. sasana ya, Iya, kita bilang sasana. Ya, Oke. kita itu merangkul mereka. Apapun siapapun juga sasananya itu kalau mau dirangkul kita tetap rangkul. Kita kasih di mereka wadah untuk berprestasi. Karena kan kita dibawa langsung naungan KONI ya. Nah, bisa Porprov, bisa PON, ya, bisa kejuaraan internasional, bisa kejuaraan nasional gitu. Jadi kita tetap wadahi itu. Tapi untuk masalah kemandirian dari alat dan apa segala macam biasanya dari sasana itu sendiri. Dari sasana ya. Nah, ini kok sejak sudah jadi pelatih, tapi dulu sebelum jadi pelatih memang kok turun langsung ini barongsai dan Enggak. liong. Oh, Enggak. memang langsung. Ya, langsung Berarti pelatih. bisa kungfu ini kok. Iya. Nah, untuk ke depan ini barongsai dan liong, apa yang menjadi harapan dan keinginan kau sendiri nih untuk ke depannya? Ya, untuk barongsai sendiri boleh dikatakan Sulawesi Selatan sudah, Ya. khususnya Sienma itu sudah mencapai prestasi, sudah bisa berlaga di internasional ya. Jadi barongsai saya nggak khawatir, kemungkinan nggak begitu khawatir, tapi untuk regenerasinya saja yang perlu kami bikin sekarang adalah membentuk liong dan peking sai. Karena liong dan peking sai sama sekali minim sekali di ini. Di Makassar khususnya ya kok ya. Itu packing saya yang kayak gimana itu kok? Peking sai itu kalau kita lihat itu dia itu mainnya selalu satu pasang. Dalam kejuaraan juga satu pasang dan dia itu rombeng-rombeng begitu yang panjang-panjang gitu. Oh, yang panjang ini Ya. ada. Itu yang sulit itu kok masih atau susah. Di sini cuman Giri Naga yang ada. Oh, Kalau naga ada beberapa sasana yang sudah ada tapi belum aktif. Itu yang mau diaktifkan. Bahkan naga itu sekarang di Makassar itu dimaini oleh Armet. Armet itu apa itu kok? Tentara begitu. Oh, Armet tentara yang mainkan. Wah. Jadi memang ini supaya tidak punah ini barongsai dan liong. Jadi karena masyarakat Tionghoa juga generasinya belum tentu ada yang berminat ya kok ya. Ya. Iya. Nah, ini dia memang harus ada kolaborasi pemerintah dan agama ya. Ya kok jadi luar biasa.
terima kasih ini kebersamaannya sudah bercerita tentang Liong dan barongsai adalah simbol kekuatan dan keberuntungan ya. Sukses Coach untuk para generasi barongsai. Ya, terima kasih. Iya, mudah-mudahan acaranya nanti Festival Barongsai ada ya Ko ya? Ada. Di tanggal berapa? Tanggal 8, tanggal 9. 89 di mana itu Ko? Di Jalan Sulawesi. Jalan Sulawesi ya. Jadi kalau tapi kayaknya anggotanya yang turun langsung ini Ko. Ko sendiri tidak ikut. Banyak. Saya cuma melihat menonton. Kan, jadi semua barongsai itu akan keluar ya. Setiap sasana yang ada di kelenteng itu akan memperlihatkan barongsai dan liongnya ya. Oke Ko, terima kasih banyak Ko Sahril dari Ketua FOBI Makassar ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita di program acara obrolan seni budaya. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nasib